Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memulai hari ini dengan mengawalinya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kata dengan menambahkan ketiga hal ini, Paulus mempradugakan bahwa para pembacanya tahu bahwa ketiganya itu adalah buah-buah roh yang tidak dapat diabaikan. Ketiga ciri besar dari kehidupan orang Kristen, nanti bisa kita baca di dalam ayat 7 dan juga dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5, Efesus 1 ayat 12 sampai 15, Kolose 1 ayat 4 dan ayat 5. Dan juga dapat kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, 1 Tesalonika 5 ayat 8, dan Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Dalam pengertian apakah Paulus mengatakan kata tinggal? Paulus membuat sebuah pernyataan mutlak yang dapat dipahami dalam berbagai cara. Ketiganya tinggal di dalam hidup ini sebagai kasih karunia Allah yang mempertahankan hidup Kristen. Tanpa iman tidak mungkin ada penerimaan akan keselamatan. Tanpa pengharapan tidak mungkin ada daya tahan yang penuh kesabaran. Tanpa kasih tidak mungkin ada persekutuan di antara orang percaya. Tetapi mengingat argumen berikutnya bahwa karunia-karunia rohani akan berakhir, Paulus dapat pula memaksudkan bahwa ketiga karunia yang besar ini akan tetap sampai kekekalan ketika segala sesuatunya telah lenyap. Ia telah menyatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, Bapak Ibu. Jadi bisa kita baca dalam ayat 8. Jadi dalam pengertian apakah ia pun dapat mengatakan dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kasih dalam pengertian tertentu akan selalu menjadi penggenapan iman dan pengharapan. Jadi ini dasarnya mengapa Paulus mengatakan yang paling besar adalah kasih. Sebab kasih menjadi dan selalu penggenapan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan semata-mata adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Percaya kepada Allah, dan hal ini pada gilirannya selalu bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Dalam pengertian tertentu, bahkan kekekalan tidak akan berarti tamatnya iman dan pengharapan. Karena penerimaan akan janji-janji Allah yang penuh kemuliaan itu tidak akan pernah berakhir. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, iman akan disisikan oleh penglihatan, pengharapan akan digenapi penantiannya. Namun demikian, kasih tidak akan pernah berkurang pentingnya. Jadi rencana keselamatan Allah dimulai dengan kasih dan akan disempurnakan di dalamnya. Kasih ketika semua yang dikasihi akan mengasihi Dia sebagaimana seharusnya. Kasih adalah kuasa yang tinggal tetap yang mempersatukan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Itulah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pengalaman penglihatan, bahasa roh, bahkan juga pengetahuan mendalam dan karunia-karunia kenabian. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari tetap tinggal di dalam kasih, karena kasih adalah penggenapan daripada iman dan pengharapan kita. Selamat menghidupi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Sebagaimana kami orang yang percaya kepadamu, biarlah iman kami bertumbuh dan seranya kami terus berharap kepadamu dan tetap mengimplementasikan kasih yang telah kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada saat ini, dan dengan segala aktivitas mereka kiranya Tuhan memberkati. Sembuhkan Tuhan yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang lemah, dan Engkau mampukan mereka menapaki dan menjalani kehidupan ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.